Di dalam Kristus, kita semua bukan hanya sudah diselamatkan dan dibenarkan, tetapi di dalam Kristus kita sudah diciptakan kembali dan menjadi satu Tuhan dengan Tuhan Yesus. Sehingga kehidupan kita sudah menjadi sebuah karya masterpiece yang luar biasa. Jadi, di dalam Kristus, identitas kita adalah masterpiece-nya Tuhan. Sebab di dalam Kristus, kita adalah buatan dan ciptaan Allah. Betapa dahsyatnya kehidupan kita di dalam Kristus. Sebab begitu kita hidup di dalamnya, maka seluruh kehidupan kita sudah masuk ke dalam rencananya dari awal hingga akhir. Halo sahabat yang baik, berjumpa lagi dalam program Terang Kasih. Nah, kita sudah saksikan bagaimana kita diciptakan dalam Kristus begitu luar biasa ya. Kita begitu sebagai dahsyat. masterpiece-nya yang luar biasa ya. Dan tema kita hari ini adalah di dalam Kristus, identitas kita adalah masterpiece-nya Tuhan. Amin. Nah sahabat yang baik, mari kita berdoa ya supaya firman Tuhan ini betul-betul memberikan kepada kita satu kebenaran yang memerdekakan kita. Bapa, kami bersyukur Kau mengingatkan kami bahwa di dalam Kristus kami adalah masterpiece-nya yang diciptakan menjadi ciptaan yang baru. Biarlah firman-Mu, kebenaran-Mu hari ini memberikan kepada kami satu kebenaran yang memerdekakan dan memberikan kepada kami satu pemulihan untuk kami mengerti dan menyadari akan identitas kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Nah, sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita katakan apa kata Tuhan tentang diri kita. Bahwa saya spesial di mata Tuhan. Saya berharga di mata Tuhan. Ya, saya sangat dikasihi Tuhan. Kehidupan saya dan masa depan saya bersama Tuhan adalah sungguh amat baik. Katakan amin. Amin. Nah, sahabat yang baik, mari kita baca firman Tuhan ini ya. Tertulis dalam Efesus 2 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Karena kita buatan Allah, dalam bahasa Inggris dikatakan, for we are God's masterpiece. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya, yang mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, mari kita baca dalam versi The Passion Translation, Efesus 2 ayat 10. Demikian firman Tuhan. Kita sudah menjadi puisinya, orang-orang yang diciptakan kembali, yang akan menggenapi tujuan hidup yang sudah diberikannya kepada kita masing-masing. Karena kita bersatu dengan Yesus yang diurapi. Bahkan sebelum kita lahir, Allah sudah merencanakan lebih dulu tujuan hidup kita, our destiny. Dan perbuatan-perbuatan baik yang akan kita lakukan untuk menggenapinya. Amin. Wah, luar biasa firman Tuhan ini ya. Karena dikatakan bahwa di dalam Kristus kita semua bukan hanya sudah diselamatkan dan dibenarkan, tetapi di dalam Kristus kita semua ini sudah diciptakan kembali. Amin. Dan menjadi satu dengan Yesus yang diurapi itu ya. Sehingga kehidupan kita sudah menjadi sebuah karya puisi yang indah, yaitu menjadi sebuah karya masterpiece-nya yang luar biasa. Amin. Jadi di dalam Kristus identitas, status, dan posisi kita adalah masterpiece-nya Tuhan. Amin. God's masterpiece. Sebab di dalam Kristus kita adalah buatan Allah, dan dalam bahasa Yunani, polema artinya adalah kita dibuat secara khusus, spesifik, dan unik oleh tangan Tuhan sendiri menjadi sebuah karya masterpiece-nya Tuhan. Amin. Wah, dibentuk dengan tangan Tuhan sendiri ya. Tangan Tuhan. Wah, luar biasa sekali. Bayangkan coba, identitas, status, dan posisi setiap kita adalah pribadi yang menggambarkan karya agung, karya besar, dan mahakarya Tuhan yang mulia, yang luar biasa ini.
Jadi Tuhan sebagai sang maestro menciptakan kita dengan tangannya sendiri sebagai sebuah karya masterpiece yang indah, spesial, unik, dan yang tidak ada duanya. Wow, tidak ada duanya ya. Tidak ada duanya. Ya. Kemudian di dalam Kristus kita diciptakan untuk melakukan pekerjaan yang baik. Ya. Dalam bahasa Yunani agathos, artinya purpose atau tujuan dan destiny kita diciptakan kembali di dalam Kristus supaya kita melakukan, mengerjakan, dan menghasilkan pekerjaan yang bermanfaat, Amin. yang berguna, yang berdampak, yang excellent, yang mulia, yang berkenan, dan yang menguntungkan kerajaan Allah. Amin. Wah, ini bagus banget ya, yang excellent. Excellent. Ya. Wah, lalu di dalam Kristus kita sudah dipersiapkan Allah sebelumnya. Dalam bahasa Yunani apa ini? Proetomazo, artinya adalah jauh sebelum kita diciptakan kembali dalam Kristus, Tuhan sudah membuat satu rencana, master plan ya, atau blueprint atau desainnya terlebih dahulu ya. Seperti orang kalau mau bangun rumah pasti ada blueprintnya dulu ya, desainnya dulu. Sehingga semua rencana kehidupan kita dari awal sampai akhir sudah ada di dalam hati dan pikirannya Tuhan. Wow, amin ya. Bayangkan betapa dahsyatnya kehidupan kita di dalam Kristus. Sebab begitu kita hidup di dalam Kristus, maka seluruh kehidupan kita sudah masuk dalam rencananya penting. Tuhan. Sudah masuk dalam rencananya Tuhan. Yaitu masuk ke dalam master plan-nya Tuhan. Sebab Tuhan sudah memiliki master plan yang begitu indah, dahsyat dan luar biasa untuk seluruh kehidupan kita. Dari awal sampai akhir. Wow, kalau kita hidup dalam master plan-nya Tuhan, pasti luar biasa ya. Oleh karena itu Tuhan berkehendak supaya di dalam Kristus kita dapat hidup di dalamnya. Atau dalam bahasa Yunani, peripetio, artinya adalah di dalam Kristus kita dimampukan untuk dapat hidup sesuai dengan rencana atau master plan-nya tadi ya. Sesuai dengan blueprint atau desainnya tadi yang sudah dipersiapkan Tuhan sebelumnya. Sehingga kita ini dimampukan atau di-empower untuk dapat sampai kepada destiny kita yang sudah dipersiapkan Tuhan sebelumnya. Wow, luar biasa. Oleh karena itu biarlah setiap kita berdoa dan meminta kepada Tuhan supaya kita diberi roh hikmat dan wahyu untuk dapat mengenal Tuhan dengan benar. Dan supaya Tuhan menjadikan mata hati kita terang. Amin. Agar kita mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya dan betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi kita orang-orang kudusnya Tuhan. Amin ya. Nah, sahabat yang baik, mari kita baca ya firman Tuhan ini dalam Yeremia 18 ayat 6. Demikian firman Tuhan. Masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel. Demikianlah firman Tuhan. Sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Ya, sahabat yang baik, firman Tuhan ini mengatakan bahwa seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kita di tangan Tuhan. Dan Tuhan sebagai tukang periuk yang sangat ahli ini, yang maestro ini, yang penuh kasih dan tentunya mengasihi kita, memiliki kuasa untuk membentuk kita sebagai bejana tanah liat supaya kita menjadi semakin indah, dahsyat dan luar biasa. Sehingga kita menjadi sebuah karya masterpiece-nya Tuhan yang luar biasa. Amin ya. Nah, sahabat yang baik, saat ini jika ada dari saudara yang memiliki beban permasalahan, tekanan hidup, minta didoakan atau ingin bersaksi seputar kehidupan rohani, silakan DM, komen, atau kirim video ke Instagram @terangkasih_rtv. Jangan kemana-mana, pastikan tetap ada di Terang Kasih. Sahabat yang baik, saya akan bacakan renungan firman Tuhan untuk terang hari ini. Mari kita buka Alkitab kita dan kita akan baca sama-sama dalam Kidung Agung pasal yang ke-6 ayat yang ke-3a. Demikian firman Tuhan ya. Aku kepunyaan kekasihku
dan kepunyaanku, kekasihku. Bagus sekali ya firman-Nya. Dalam bahasa Inggris dikatakan I am my beloved and my beloved is mine, ya. Firman Tuhan mengatakan bahwa identitas, status, dan posisi kita di hadapan Tuhan adalah kita sudah menjadi kepunyaannya Tuhan. Dan Tuhan menjadi kepunyaannya kita. Kita juga sudah menjadi kekasihnya Tuhan. Dan Tuhan menjadi kekasihnya kita. Ya. Artinya kita sudah memiliki Tuhan seutuhnya. Dan tentunya juga Tuhan memiliki kita seutuhnya. Tuhan sudah ada dalam kita dan kita menjadi taman kesukaannya Tuhan. Oleh karena itu, kita sebagai miliknya Tuhan, kepunyaannya Tuhan, dan sebagai kekasihnya Tuhan ini harus mengerti bahwa Tuhan sebagai kekasih kita ingin mempunyai waktu pribadi dengan kita dan ingin juga rindu untuk bisa intim dengan kita. Karena Tuhan sangat merindukan keintiman dengan kita. Tuhan memberkati. Halo sahabat yang baik, berjumpa kembali dalam acara Terang Kasih dengan tema Di Dalam Kristus, Identitas Kita Adalah Masterpiece-nya Tuhan. Nah sahabat yang baik, ini ada DM yang masuk ya. Kita akan bacakan dari @David_Budi. Ya. Shalom Pak Agus dan Bu Mala. Jika identitas kita di dalam Allah adalah ciptaannya yang sungguh berharga dan kita ini serupa dan segambar dengan Allah, mengapa zaman ini ada manusia yang seperti dikisahkan di Sodom dan Gomora? Begitu pertanyaannya ya. Jadi sebetulnya manusia tuh punya free will, punya pilihan. Ya. Tadi sudah dijelaskan betapa kita diciptakan mulia. Tapi free will kita kadang-kadang kita menganggap bahwa diri kita merasa harus begini, harus begitu, ya, atau keinginan kita terutama seperti itu ya. Mungkin dari kamu sayang. Iya, jadi David, sebetulnya pada dasarnya kita manusia diciptakan tadi seperti yang dikatakan, kita luar biasa dan mulia. Ya. Tetapi Tuhan juga menaruh di dalam diri kita tuh free will. Iya. Ya. Kebebasan untuk memilih ya. Jadi kebebasan untuk memilih. Nah, apa yang tadi yang dipertanyakan oleh David, mengapa gitu ya? Di zaman ini ada manusia yang seperti dikisahkan di Sodom dan Gomora. Nah, ini adalah hasil dari pilihan bebas manusia yang memilih untuk hidup tidak seperti apa yang Tuhan mau, yaitu mulia. Kecenderungan manusia ketika dia merasa dirinya tidak berharga, maka dia akan cenderung membuat hidupnya menjadi tidak mulia seperti itu ya. Jadi hari ini justru dengan kebenaran firman Tuhan ini supaya kita jangan memilih yang seperti itu. Kita memilih yang seperti apa kata Tuhan itu, yang mulia tadi ya. Ya, mungkin juga ada mungkin di antara sahabat yang baik sahabat yang baik mungkin lagi mengalami pergumulan seperti ini. Kok bisa begini manusia, kok bisa begitu. Nah, biarlah hari ini kita harus memilih apa yang menjadi kebenaran Tuhan itu. Karena itulah akan menuntun kita hidup menjadi mulia dan serupa dengan rencana Tuhan. Ya. Mari kita berdoa, saya berdoa ya. Bapa, terima kasih untuk sahabat kami, saudara kami Tuhan, anakmu David Tuhan, yang sudah menanyakan perihal daripada apa yang saat ini dia tidak mengerti, tetapi kami tahu Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang luar biasa, Roh Kudus sebagai penolong akan menerangkan kepada David lebih lagi. Dan saat ini kami mau berdoa untuk David dan juga mungkin sahabat-sahabat yang lain, sahabat baik yang lain yang mempunyai pertanyaan-pertanyaan yang hampir sama. Kami berdoa saat ini, biarlah setiap kami mengerti bahwa hak untuk bebas memilih itu yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Kami mau pergunakan ini untuk memilih apa yang benar, apa yang mulia, apa yang Tuhan inginkan kami menjadi seperti yang Tuhan mau. Hari ini biarlah hati kami dipenuhi dengan shalom dan kami terus menyerahkan hak kepadamu untuk mengarahkan hidup kami
menggenapi destiny kami yang mulia ini selama kami hidup di dunia, supaya Tuhan dipermuliakan dan kami menjadi kesaksian sepanjang hidup kami. Terpujilah bagi nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, yang berikutnya ada DM dari @beauty.erika. Yuk kita akan baca ya. Shalom terang kasih RTV. Saya ingin bertanya, jika kita diciptakan Tuhan dengan sempurna, apakah boleh orang Kristen melakukan operasi plastik dengan tujuan mempercantik diri? Apa dasar Alkitabnya? Apakah ada? Terima kasih. Wah, seru banget ini pertanyaannya. Ya, Erika. Erika, memang tidak ada dasar Alkitab yang secara jelas boleh nggak? Iya, boleh atau tidak? Ini nggak boleh gitu ya, enggak. Tapi dasar Alkitabnya adalah kita diciptakan dahsyat dan ajaib. Iya. Dan kita diciptakan serupa dengan gambar Allah. Maaf ya, berarti Tuhan menciptakan kita tuh nggak salah dong. Iya. Iya ya. Pasti semua bagian-bagian kita diciptakan tuh sudah rencananya Tuhan, seperti itu. Unik gitu ya. Nah, apakah boleh orang Kristen melakukan operasi plastik? Nah, itu semua pilihan. Iya, karena tadi kan dikatakan kita sudah diberikan oleh Tuhan satu kebebasan dan kuasa untuk memilih juga. dan kuasa juga ya. Iya. Gimana kita membawa hidup kita nih, ya gitu. Nah, jadi yang penting adalah kita cantik bukan karena penampilannya, cantik tapi dari dalam. Dari dalam. Jadi kecantikan dari batin kita, dan itu akan terpancar pasti ke dalam wajah kita ya. Jadi hari ini kalau Erika menanyakan tentang ini, kita bahkan mungkin sahabat-sahabat yang baik yang lain yang mungkin mempertanyakan ini. Wah, lagi tren nih operasi plastik itu pilihan ya, tapi bukan boleh atau tidak boleh. Ya. Tapi bagi yang tidak operasi plastik juga nggak ada masalah gitu ya, karena Tuhan mengasihi seperti itu. Amin ya. Biarlah hari ini kita bersyukur buat keberadaan kita bersyukur buat kebenaran firman Tuhan itu ya. Ya. Jadi saat ini hal-hal yang perlu kita ingat supaya kita mengerti bahwa di dalam Kristus identitas kita adalah masterpiece-nya Tuhan. Yang pertama, di dalam Kristus kita adalah buatan Allah. Dalam bahasa Yunani polema, artinya adalah kita dibuat secara khusus, spesifik dan unik oleh tangan Tuhan sendiri, menjadi sebuah karya masterpiece-nya Tuhan. Jadi di dalam Kristus identitas, status, dan posisi kita adalah masterpiece-nya Tuhan. Nah, yang kedua, sebagai masterpiece-nya Tuhan, di dalam Kristus kita diciptakan untuk melakukan pekerjaan yang baik. Di mana dalam bahasa Yunani agathos ya, artinya adalah kita diciptakan kembali dalam Kristus supaya kita melakukan, mengerjakan, dan menghasilkan pekerjaan-pekerjaan yang bermanfaat, yang berguna, yang berdampak, yang excellent, yang mulia, yang berkenan, dan tentunya yang menguntungkan kerajaan Allah. Amin. Dan yang ketiga, sebagai masterpiece-nya Tuhan di dalam Kristus kita sudah dipersiapkan Allah sebelumnya. Dalam bahasa Yunani proetoimazo, artinya jauh sebelum kita diciptakan kembali dalam Kristus, Tuhan sudah membuat rencana atau master plan atau blueprint atau desainnya terlebih dahulu. Sehingga semua rencana kehidupan kita dari awal sampai akhir sudah ada dalam hati dan pikiran Tuhan. Amin. Sahabat yang baik, apakah selama ini kau seringkali merasa diremehkan atau direndahkan? Mari kita mau datang kepada Tuhan ya. Ya. Dan sahabat yang baik, mari kita berhenti untuk merasa diremehkan atau direndahkan. Saat ini mari kita bangkit untuk percaya dan terima kebenaran ini. Bahwa di dalam Kristus kita adalah masterpiece-nya Tuhan yang sangat dikasihi dan yang diciptakan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik dan yang excellent. Amin. Mari kita datang kepadanya. Cintamu sungguh manis, cintamu sungguh indah, cintamu mempesona, memenuhi hatiku. Kau
membuatku bahagia. Kau membuatku bersuka, Kau membuatku berlimpah dalam cintamu Tuhan. Kau bawaku bersamamu ke dalam rumah pestamu, dan panjimu atasku adalah cinta. Kau bawaku bersamamu ke dalam rumah pestamu, dan panjimu atasku adalah cinta. Cintamu sungguh manis, cintamu sungguh indah, cintamu mempesona, memenuhi hatiku. Kau membuatku bahagia, Kau membuatku bersuka, Kau membuatku berlimpah dalam cintamu Tuhan. Kau bawaku bersamamu ke dalam rumah pestamu, dan panjimu atasku adalah cinta. Kau bawaku bersamamu ke dalam rumah pestamu, dan panjimu atasku adalah cinta. Bapa, sungguh kami bersyukur karena oleh anugerah Tuhan di dalam Kristus, identitas, posisi, dan status kami adalah masterpiece-nya Tuhan yang diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik, yang excellent, yang berdampak, yang menguntungkan kerajaan Allah, dan yang sudah dipersiapkan Tuhan sebelumnya. Dan oleh anugerah-Mu ya Tuhan, Roh Kudus memberi kami roh hikmat dan wahyu, sehingga kami dapat mengenal Tuhan dengan benar. Mata kami menjadi terang, kami dapat mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, dan betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi kami, orang-orang kudusnya Tuhan, sehingga kehidupan kami memuliakan Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Terima kasih sahabat yang baik sudah setia menyaksikan program Terang Kasih. Dan sahabat yang baik, jika ada dari saudara yang memiliki beban permasalahan, tekanan hidup, minta didoakan, atau ingin bersaksi seputar kehidupan rohani, silahkan DM, komen, atau kirim video ke Instagram @terangkasih_rtv. Sampai jumpa kembali di episode selanjutnya. Tuhan memberkati. Kau bawaku bersamamu ke dalam rumah pestamu, dan panjimu atasku adalah cinta. Kau bawaku bersamamu ke dalam rumah pestamu, dan panjimu atasku adalah cinta. Kau bawaku bersamamu ke dalam rumah pestamu, dan panjimu atasku adalah
aku bersama